dan palsu, yang mana satu? Yang jelas. Kalau Yesusnya palsu, pengikutnya pasti palsu. Itu udah beda karakter itu. Coba lebih jelas lagi lah. Yesus mengatakan ada Kristus palsu kan? Anda akui nggak itu? Iya, tapi ini temanya kan pengikut Yesus. Kita fokus pada pengikut aja dulu. Iya, pengikut Yesus palsu kan? Pengikutnya. Oke. Iya. Oke. Bagaimana rupanya menurut Bang Juma pengikut Yesus palsu itu seperti apa? Pengikut Yesus palsu itu pasti mencerminkan ajaran rutinitas ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan praktik yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Salah satu contoh. Menyembah Yesus. Menuhankan Yesus. Beribadah kepada Yesus. Menyetarakan Yesus setara dengan Elohim, pencipta langit dan bumi. Sebenarnya orang Kristen itu bukanlah satu subjek yang ingin bawa menuhankan Yesus. Tapi Yesus sendiri sudah datang memang berbuat dan bertindak laku sebagai Tuhan. Anda salah. Inilah kebetulan Anda membahas itu. Salah? Dengarkan saya. Saya ada dalil. Aku ada dalil loh. Silakan. Dengar dalilku ya. Buka di situ Yohanes 8 ayat 58. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah buka. Anda yang bawa. Silakan Anda yang bawa. Jadi gini, kalau nggak mau buka, saya akan ngomong sama Anda biar tahu bahwa Yohanes 8 ayat 8 itu dikatakan sebelum Abraham Nabi Ibrahim itu Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, pakai logikamu sekarang, kalau ada manusia yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, siapakah gerangan dia? Apakah si Juma? Saya boleh bicara? Sudah terjawab semua. Oke. Oke. Bingung dia. Oke, lanjut. Amsal 8. Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Tuhanmu Yesus? Mau kencing darah kau kan? Mau kencing dulu. Siapa duluan Amsal Salomo dengan Ibrahim? Siapa duluan? Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham. Duluan mana langit daripada Abraham? Itu jangan ngarang. Saya buka sekarang. Coba Anda baca Amsal. Sakit hati. Amsal 8 Anda buka silakan. Bentar. Iya. Jangan nangis tapi ya, jangan nangis. Gugur lagi Yesus. Oh Yesus, namamu dijual tapi gugur lagi. Ayo. Amsal 8 ayat berapa, Bang? Anda baca di mana itu ya? Coba baca 22. 20 sampai 22 coba Anda baca. Sakit aku na 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 na. Amsal 8 ayat 20 sampai 22 ya, sesuai dengan baca satu perikop sampai data berapapun Anda boleh baca silakan. Enggak, kita biar satu persatu dulu. Jadi saya baca dari 20 ya sampai 22 ya. Begini. Iya, silakan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Iya. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan puisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Apa? Di mana yang menyebutkan dia lahir sebelum ada? Makanya baca terus. Oke. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Menurutmu ini ayat untuk siapa? Loh, kakak kau bilang. Menurutmu ini ayat sama siapa? Lihat perikopnya di atas.
Kenapa lagi menangis? Menurutmu ini Loh, siapa? bukan, ini bukan berarti Salomo yang sudah ada sebelum dunia dibentuk. Tidak Di situ. mungkin juga. Loh, tidak mungkin juga. Karena mulai biru mukanya, keringat dingin dia. Bukan. Yang mengatakan ini siapa? Tengok dulu huruf-huruf awalnya. Iya, Itu mulai merujuk lagi. kepada dirinya. Ya itu terserah Anda lah kalau itu anggapanmu. Tidak masalah. Karena substansinya apa? Salomo ada sebelum langit digariskan, sebelum bumi ada, bahkan itu sebelum enggak ada benar. cakrawala Itu Anda ada. yang mengklaim. Loh, kenapa Anda menangis? Loh, kalau Yesus tadi dia langsung subjek loh, subjek. Kalau di sini ini Amsal 8 ini bukan berarti Salomo sebagai subjek di sini. Dia mengatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku Loh. ada di sana. Ya. Cuma Baca nomor 27. Pasal yang 22 itu. Coba 27 kau baca. Baca 27. Jangan goyang dulu, jangan goyang. 27. Jangan goyang. Ini Bang Juma, ayat ini merujuk justru kepada Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Bagaimana? Berarti Yesus ciptaan. Ketika ia menggaris langit pada permukaan air samudera, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kata, tidak ada juga dikatakan diciptakan. Kalimat diciptakan Nomor tidak ada. 20. Kreator. Nomor 20. Di sini tidak ada bahasa kreator loh, bukan Nomor bahasa 20. aslinya. Nomor 20-nya baca. Apa 20? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah Terus? jalan keadilan. Kenapa? Dengan ayat ini. Kalau Anda melihat Amsal 8 ini, jelas dia mengatakan dia diciptakan. Dua-duanya tegas dikatakan di situ. Coba dua-duanya. Di mana ada kalimat diciptakan cuma? Dua-duanya. Hebat kali Salomo nggak Dua-duanya tadi diciptakan. udah 2 kali saya baca loh. Nomor 22 Anda tegaskan kembali, Anda mau baca supaya Anda paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai Jedar. permulaan perkataan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu untuk Yesus. Tahu nggak bahasa aslinya itu apa? Udah pernah dieksegesa? Udah pernah kau dalami dia frasa-frasa aslinya, bahasa aslinya? Udah paham artinya? Gitu. Jadi jangan gagal paham dulu. Ya udah, gini. Sudah ku Gini. bilang Anda udah siap aku siksa belum? Gini, Jum. Kalau berarti sekarang Juma konsep berpikirnya mau lebih tua Tuhan Yesus sama Salomo kira-kira gitu. Siapa lebih tua gitu? Anda yang menuhankan Yesus hanya gara-gara berkata aku ada sebelum Abraham ada. Anda, Salomo mengatakan aku ada ketika langit baru akan digariskan. Manrasa itu matu eka mas. Gimana? Tidak demikian Gimana? maksud apa yang ditulis dalam Alkitab. Minum dulu. Ada air Minum. di sini, ini di kamar. Oh. Udah, kembali ke temamu. Kau kadang-kadang bikin tema tapi kau bahas langit temamu, kau bahas pula ke perut bumi. Anda tadi yang membahas aku ada Abraham sebelum Abraham ada. Ya tapi aku masih dalam konteks di perjanjian baru, masih dalam konteks Yesus. Supaya Anda itu cakrawala berpikirnya itu berfungsi. Udahlah, nggak usah cerita cakrawala. Aku ya aja lah, temamu langit, kau bahas isi perut bumi. Memang kerjamu seperti itu tiap hari. Konsisten juga tuh sama judul lu. Allahu Akbar, Masya Oke, Allah. kembali ke temamu. Kau sendiri yang bikin Silakan. tema ini. Silakan, Itu silakan. Yesus palsu. Maksudmu bagaimana? Pengikut Yesus palsu itu adalah dia yang menggantikan kemuliaan Tuhan Elohim dengan menggantikan sosok asing bernama Yesus untuk dituhankan. Pengikut yang palsu kok kenyataannya seperti itu. Itu namanya bukan Iya. pengikut, itu namanya Pengikut nabi palsu. Pengikut Yesus palsu adalah mereka yang mendudukkan Yesus untuk menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Itu pengikut Yesus palsu itu. Karena mereka membuat ilah baru bernama Yesus. Mereka melantik Yesus yang adalah rasul sebagai pengganti Elohim. Jadi apakah menurut Bang Juma kalau memvalidasi seseorang
katakanlah yang kita sebut memiliki satu predikat yang istimewa itu harus selalu melalui suatu declare. Atau kadang-kadang hadir seorang tua yang kelihatan kumuh, tapi dia justru adalah misalnya dewa gitu loh. Bagaimana dengan itu? Saudara, kan jelas Yesus itu pernah hadir di muka bumi kan. Dia Jawab adalah dulu pertanyaan saya, Bung, supaya adil. Apa tuh? Anda bertanya? Loh, iya tadi kan sudah bikin saya buat sedikit tadi analoginya, ya kan? Oh, analogi, Karena analogi. kami seorang Kristen ini, Bang Jum, tidaklah melulu seakan-akan ingin mempertuhankan, seakan-akan kami mendeklarasikan aturan manusia biasa menjadi Tuhan gitu. Kan kamu menggiringnya seperti itu, bukan juga demikian. Tetapi Yesus kita anggap dan kita pertuhankan karena perbuatannya udah perbuatan Tuhan. Oke, bagus ini. Nah, boleh saya baca satu dalil? Boleh baca, jangankan 1, 1000 dalil pun boleh. Dua aja kalau gitu, satu aja dulu. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda kan cuman semangat menyembah ini ceritanya kan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan pekerjaan itu dan itulah yang aku kerjakan hari ini, dan itulah yang aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, seluruh mukjizat yang Yesus kerjakan, itu mukjizatnya bersaksi kalau dia rasul, bukan bersaksi kalau dia Tuhan. Sekarang begini, kalau Anda bisa mengatakan ini, yang terakhir kalimatmu ini, coba buat klasifikasi mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan rasul. Klasifikasikan dulu. Itu dijelaskan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang kalian tahu. Cakep tak? Oke, baik. Sekarang saya hantar pemahamanmu, menyempurnakan pemahamanmu kepada bahwa Yesus yang adalah perantara tapi menjadi Tuhan, bagaimana mekanismenya. Ingat ya, tidak satu pun kami orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah perantara, ya. Konon saat dia ada di bumi. Kita jangan bicara konteks hari ini ya. Konon saat dia di bumi 2000 tahun yang lalu. Tak satu pun orang Kristen yang pernah berkata, termasuk bapak-bapak gereja, para pendeta, uskup, bahwa Yesus itu bukan perantara. Lalu yang menjadi kontradiksi dengan pendapatmu itu yang mana? Kami sendiri sejak dulu menganggap Yesus itu ya perantara. Tapi perantara sebagai bentuk wujud manusia yang diutus Tuhan melalui kandungan Maria. Lalu kemudian ini menjadi suatu inkarnasi di mana keilahian Yesus kemudian kembali kepada natur yang sebenarnya, yaitu hari ini naik ke surga dan bersemayam menjadi Bapa kembali di surga. Lalu masalahmu di mana sama lu? Masalahmu di mana? Masalahmu Jum dengar ya. Masalahmu lu nggak percaya, ya udah terserah lu aja. Mau mati lu dikubur, mau masuk neraka lu, itu urusan lu aja. Saudara, ada benarnya yang Anda sampaikan itu? Memang benar, bukan ada benarnya, memang benar. Lu aja yang nggak percaya karena otak lu itu keras seperti batu, nggak mau percaya. Lu itu kayak Thomas, tahu nggak? Di dalam Alkitab itu ada Thomas. Kalau nggak dia rabah itu bekas tombak di dalam di tubuh Yesus, dia nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib. Sampai Yesus bilang, Thomas, sekian lama engkau bersamaku, tapi kau tetap tidak percaya. Oke, sekarang rabalah bekas dadaku yang ditombak. Lalu dirabahnya. Lalu dia berkata, kalau begitu, betullah firman-Mu yang mengatakan kau adalah yang datang itu. Kaulah Allah, kaulah juru selamat. Lalu kau harus seperti itu. Ya udah, kalau cuma ingin seperti Thomas, ya nggak apa-apa. Itu anugerah Tuhan. Syukuri aja. Izinkan aku berbicara, membahas si Thomas ini. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan Thomas.
Baca dalil Matius 24 nomor 23 24. Jangan dulu panik. Sabar dulu, santai. Jadi Oke, ku baca, Mak. tunggu, sabar dulu. Izinkan saya dulu mengurai. Izinkan dulu saya mengurai. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Nah, Semua pasal ini banyak kali, nggak selesai sampai pagi nih baca-bacanya ini. nah, itu Anda harus tahu itu. Saya mengkutui itu semua. Maksud saya, Anda cuma modal substansinya doktrin. loh. Kita di sini bukan kuliah pakai teoritis. Kita kalau membaca-baca satu buku Sekarang- nggak habis-habis. Kita langsung Sekarang substansi aja. Ini oke, didulukan substansinya pengikut jelas. Yesus palsu. Oke. Sekarang begini, Anda membawa data itu. Orang yang mengaku Yesus ini meminta tangannya diraba, kakinya diraba, agar muridnya percaya dia Tuhan atau percaya bahwa dia bukan hantu. Itu dulu. Supaya mereka yang ragu menjadi percaya bahwa itu Yesus. Itulah dia, Yesus yang Bukan hantu. Ya, bukan hantu, nggak ada cerita Ya, hantu. Kadang-kadang lu ini apa melebar-lebar. Pintar Temamu aja sekali. ini pengikut palsu lari kemana-mana. Kau bahas lagi. Ya, tapi Anda nggak lari, kau Facebook bumi. Anda yang lari ke situ. Anda yang lari ke Kenapa? situ. Saya selalu konsisten. Anda menganggapnya pada Yesus itu Tuhan. pengikut Yesus palsu. Anda menganggap Yesus Tuhan, murid yang asli menganggap Yesus Rasul. Itu saya katakan Anda di situ. Itu kan tafsiran lo. Di mana ada Itu pengaku- kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Enggak. Yesus Tunggu sendiri dulu. yang mengatakan. Tadi kan, tunggu. Kasih aku. Jangan lanjutkan yang salah. Tadi kan kau bilang murid-murid Thomas saja yang ingin tahu bahwa itu Yesus. Tapi kalau yang lain taunya itu adalah rasul. Di mana ada kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Kok lari ke Yohanes? Nah, kan pengakuan Yesus, harus pengakuan Yesus. Saya nggak mau pengakuan yang lain. Kita pada konteks waktu Thomas tidak percaya, lalu Yesus bilang, rabalah Inilah. tombak ini katanya. Itu di mana? Inilah kesalahan saudara. Karena Anda kenapa jadi menganggap kesalahan? yang keluar yang disalib itu Yesus. Kesalahan Anda itu di situ. Sehingga semua ucapan makhluk yang keluar dari kubur ini Anda anggap itu ucapan Yesus. Itu salahnya. Salahnya Anda di Bukanlah. situ. Saya nggak ada mengatakan semua ucapan yang keluar dari kubur sampai kita konteksnya pada Itu saat kan- Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah perkumpulan Anda- murid-muridnya yang sedang galau karena Yesus Anda menganggap itu Yesus, gurunya, kan? karena Yesus gurunya itu sedang dikubur di dalam persepsi mereka karena memang dikubur kan. Terus mereka berkumpul pada posisi galau karena kehilangan induk lah seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka, lalu mereka ketakutan karena mereka beranggapan Yesus kan dikubur kok tiba-tiba ada di sini. Dan akhirnya Itu- Yesus bilang, kamu jangan takut, ini saya. Aku kan udah pernah ngomong itu waktu kita sedang bagi-bagi pecah-pecah roti. Aku udah pernah ngomong sama kalian, apakah kalian tidak ingat bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga dan sekarang Anak manusia. aku bangkit. Kenapa kalian Anak takut, manusia, katanya? anak manusia, bukan aku. Anak manusia akan bangkit, bukan aku. Anak manusia itu Yesus anak manusia. Bisa Ini kan jadi penyebutan bom-bom, mulut saya loh. bisa jadi Edis, bisa jadi RK yang bangkit. Namanya anak manusia. Nah, oke, kita kembali ke tema. Udah, supaya kita tunggu sehat dulu. nih diskusinya. Tunggu. Kesalahan Kristen itu adalah ketika ada pewarta menceritakan tentang Yesus, dianggapnya semua yang mereka ketuliskan Yesus itu dianggap benar-benar Yesus gitu loh. Itu kesalahan saudara. Oh iya, itu nggak boleh seperti itu. Aku juga sepakat itu. Nah, sedangkan ketika Anda membaca dalil, ada sosok manusia yang keluar dari kubur, Anda harus percaya bahwa Yesus mengatakan setelah itu ada makhluk yang mengaku aku tapi bukan aku. Kan itu. Nah, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ternyata murid-murid Yesus, menurut Yesus, setelah menerima semua pengajaran Yesus itu rasul bagi muridnya. Adalah utusan, ya kan? Utusan. Ya kan? Utusan. Betul. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada satu orang Kristen yang paham Alkitab, bahkan mulai dari zaman 300 Masehi setelah Yesus naik ke surga, sampai detik ini yang menganggap Yesus itu bukan utusan. Tetapi dia manusia memang diutus sebagai Yesus yang dikandung Ibu Maria dari Roh Kudus, inkarnasi. Tetapi dia di
di dalam misinya selama 3 tahun di bumi, kemudian dia harus kembali dari dunia ini ke tempat semula, yaitu di tempat adikodrati, yaitu di surga. Bukankah itu fakta dan sejarah? Dan itu kita bukan cuma tahu dari Alkitab. Dalam sejarah dunia pun itu ada. Dan semua menyaksikan itu. Cuma Juma yang nggak percaya. Oke. Bagaimana Yesus sih? yang diutus. Yesus diutus ini diutus oleh siapa? Coba tadi kau bilang Yohanes 7. Ya. Pasal 1 17. sampai pasal berapa? Pasal 1 ayat berapa tadi? Kau yang sendiri yang bilang tadi soal Yohanes 7 Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17, Yesus itu semacam berdoa kepada Bapa di surga. Seperti masih ada Bapa. laporan lah. Tuhan, Anda mengatakan silakan. inkarnasi tadi. Anda mengatakan prosesnya inkarnasi. begitu. Proses Terus kenapa lahirnya masih ada begitu. Bapa? Di Bapa di atas masih ada. Jadi gini, Jom. Ya. Kenapa Tritunggal. Yesus menyebut Tuhan Allah di surga itu sebagai Bapa? Itu memang faktanya demikian. Iya, Bagaimana kita mau membantah berarti itu? ada Tuhan di atas kan? Kalau dia disebut diutus, berarti ada yang mengutus. Itu logikanya. Nah, itu pintar. Itu pintar. Justru kamu, makanya gue bilang tadi, masalahmu adalah kau manusia keras kepala tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Itu masalahmu. Oke. Yesus itu diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu turun ke bumi melalui suatu proses inkarnasi. Mulai melalui firman Tuhan, pandai. melalui Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Loh, Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Gereja juga atau akan bukan menyampaikan Alkitab. Ada apa dengan gereja? Gereja itu bangunan dari batu bata. Saya besi. bertanya, Anda menjawab lain karena Anda itu adalah perwakilan gereja. Saya jarang ke gereja, Bang Jum. Saya mana jarang ke gereja. Iya, karena Anda tidak sesuai dengan apa yang ada di gereja. Sekarang, Bukan. Yesus diutus oleh siapa? Loh, Itu kan? baca Yohanes 17 itu apa katanya? Ini ya, saya perjelas. Kamu membaca tapi Kenapa nggak enggak? jelas. Saya Kenapa perjelas nih. Anda enggak menjawab? Yesus diutus oleh siapa? Loh, saya tidak mau seperti kamu asal ngomong. Saya harus jelas sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus diutus oleh siapa? Mulai Sama bengkok. ayat 2 langsung pulang ya. Ayat 2 pasal 17 ya. Kepada pemirsa penonton Jumat, tonton ini dengan baik ya. Di dalam ini perikopnya doa Yesus dan untuk murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya adalah doa Yesus. Langsung saya langkai ke ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah ya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Apa? Ada berapa yang mau dikenal di situ? Ada berapa yang dikenal? Yang dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal ada berapa yang harus dikenal di sana? Di sini kan tidak disebutkan soal kuantitasnya, jumlahnya. Iya, Jangan dikarang-karang. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ya. Yesus sebagai apa di situ? Sebagai yang engkau utus. Bahasanya itu ya. Jangan dipikir. Berarti satu-satunya Tuhan ini mengutus Yesus. Itu tafsiranmu, silakan. Loh, yang kamu baca tadi apa rupanya? Loh, makanya bacaan saya kan tidak seperti kalimatmu, tapi kalau kalimatmu mengartikulasikan seperti hidup itu, hakmu, kekal silakan. itu mengenal ada berapa hakikat di situ? Inilah hidup yang kekal itu, garis bawah ya, yang Yaitu. kekal itu ini. Udah? Yaitu. Yaitu berarti satu. penekanan. Ya, Dengar dulu. satu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yang bukan kedua? satu-satunya Allah yang benar pula. Jadi banyak Allah ilah termasuk dewa-dewa lah. Yesus masuk nggak di situ di satu-satunya Tuhan itu? Ya, di sini tidak ada satu tendensi atau pengertian. Anda tadi yang bahwa mengatakan Yesus adalah Apa? Tuhan. Anda yang mengatakan Yesus Tuhan tadi. di dalam Berarti ayat ini tidak ada. berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Tadi kan sudah saya bilang sama Juma. Sejak dulu, zaman gereja dulu sampai hari ini, semua orang yang mengenal Alkitab
mengaku bahwa Yesus itu memang adalah utusan. Utusan Tuhan yang satu-satunya itu kan? Utusan dari surga. Satu-satunya Tuhan yang ada di surga kan yang mengutus Yesus? Utusan dari surga. Jadi Iya. kalau ada utusan Tuhan, dari surga, Tuhan yang satu-satunya ini mengutus Yesus kan? bagaimana ya si Juma? Nah, Anda ingin menipu saya, nggak bisa. Kok menipu gimana? Aku nggak perlu menipu Anda. Satu-satunya Tuhan. Lo Dengar, nggak percaya. satu-satunya Tuhan itu ada nggak di surga? Ketika Yesus ada di bumi, ada nggak di surga satu-satunya Tuhan itu? Saya ajarkan lu satu sifat keallahan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, Transenden. sekaligus transenden. Ya? Jadi bukan berarti kalau Allah berkata Saudara, begitu, Yesus di jurus dunia lalu di jurus surga Anda kosong. itu maksudmu? jurus pembodohan Anda itu nggak laku sama Kok saya. pembodohan? Pembodohan Sekarang di situ gimana? ada berapa? Di situ ada berapa yang mau dikenal? Satu-satunya Allah yang benar. Terus yang kedua? Dan mengenal, ingat ada lagi komanya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada Itu berapa yang mau kalimatnya dikenal? sempurna loh. Kalau Ada kau belum berapa tahu, yang mau berarti dikenal? ada salahmu dengan bahasa Indonesia. Ada berapa yang diperintahkan dikenal di situ untuk kita bisa peroleh hidup kekal? Ada berapa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Mengenal Jadi, engkau. Hidup yang kekal itu sama Mengenal dengan engkau. ketika kita, termasuk Juma, Mengenal ketika engkau. Juma mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai satu-satunya Yang Tuhan diutus, atau sebagai yang diutus. diutus? Yang Diutus kan? diutus. Berarti Yang Yesus harus diutus. berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus kan? Yang diutus. Di dalam Terus? konteks Yohanes 17 ini, seperti itulah frasanya. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya udah bilang tadi, sejak zaman gereja dulu sampai detik ini, semua orang Kristen memahami Yesus itu jurus dari surga melalui kandungan Ibu Maria. Tapi itu sama dengan proses inkarnasi. Aku bilang kusiksa kau kan? Siksa kau kan bang? Kusiksa kau kan? Gini loh, perlawanan ini sebenarnya agak sedikit tidak masuk Alkitabiah, tapi saya tetap bertahan. Saudaraku, Oke, kembali di ke situ topikmu. hidup Jom. kekal kembali di sini. Ini benar. Hidup oke. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus nggak usah, itu sudah jelas, itu satu, nggak mungkin dua. Makanya Yesus tidak boleh masuk di situ. Sekarang Yesusnya untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai Tuhan. Yesus itu siapapun tahu dia adalah utusan ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan untuk juru selamat bagi semua manusia, termasuk Juma. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Pasti, karena dia harus diutus sebagai korban. Karena tujuan dia diutus. Dengar dulu. Terus kenapa kau Tuhan kan? Pemahamanmu dan ngerti nih. Kenapa saudara Yesus Tuhan itu kan? diutus. Yesus itu diutus. Bukanlah serta-merta supaya langsung pada saat itu dia langsung dipertuhankan. Bukan. Tapi Terus Yesus itu kenapa diutus. Anda pertuhankan? Dengar dulu. Ada Kan prosesnya. dia diutus untuk dikenal sebagai Ada utusan. proses. Semua ada proses. Dengar dulu. Di mana diutus- Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Itu di mana? Yesus diutus. Oke. Di mana? Kau baca di dalam pasal, kan tadi yang menghadirkan Yohanes 17 adalah Juma sendiri ya. Sekarang aku suruh Juma sendiri buka dulu lagi Yohanes 17 ini. Tapi ayatnya ayat yang ke-20 sampai 22. Baca sekarang. Anda yang baca? Loh Biar aku gimana jelaskan. kalau dia nyuruh baca kita baca. Kita safe juga ini otaknya nih. Anda yang baca, Anda yang baca. Kita itu fair-fair aja lah. Iya, Anda baca. Di situ udah jelas Cuma kan? boleh dong. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Mengenal Yesus Coba, ya. sebagai RT, sebagai RW, sebagai gubernur, presiden. Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Apalagi mengenalnya sebagai Tuhan. Catat itu. Hidup kekal itu hanya bisa diterima ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan doang. Jangan Anda tambahin. Jadi begini, saya baca satu ayat untukmu Jum. Silakan. Pada ayat yang ke-21 masih di dalam Yohanes 17. Begini katanya. Silakan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa
di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam sama. kita. Berarti Di kita dalam juga kita juga supaya adalah dunia percaya. Ingat ini, di bawah ini udah mulai meruncing nih. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita simak pasal 21 ini dari frasa kalimat ke kalimat, itu ada perpaduan antara Yesus dengan Bapa. Karena bahasa aku pun di situ, di dalam aku itu huruf ejaannya huruf besar, kapital. Nah, sama dengan Bapa, kapital. Jadi apa yang Anda ingin di sini jual di situ? sendiri bahasa asli Yunani ini, bahasa Koine ini sebenarnya sudah mensyaratkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Itu baru dari secara gramatikal. Nomor dua-duanya Anda baca. Anda lupa apa yang Anda baca tadi. Anda lupa apa yang Anda baca. Ya, ayat 21 aja. 22-nya. Oke, 22-nya begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kunya kapital ya, kunya kapital. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bayangin itu. Terus kita menjadi satu. Jadi itu kata ketiga loh. Sama seperti kita. Oke. Nomor 23-nya? Nomor 23? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Coba bayangin, aku di dalam mereka. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi ini persis ini. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, termasuk si Juma biar tahu. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Terus lanjutannya dibaca lagi. Dibaca lagi dong. Dibaca lagi dong. Dibaca lagi dong. Tidak percaya. Baca lagi dong. Kok dibaca lagi? Kenapa tidak mau baca? Silakan. Siapa tahu dari rindu hatimu sama firman ini. Semoga kau dijamah Tuhan malam ini. Allahu Akbar. Karena kalau sudah bertobat kau Jum, 1000 berlasa-lasa malaikat di surga bertepuk tangan. Kenapa? Domba yang hilang ditemukan kembali. Maka seorang pemilik domba itu akan membuat pesta besar, hajatan besar. Karena dia mendapatkan domba yang hilang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Apakah masih perlu saya baca? Siapa tahu dari baca. Jum? Baca. Ayatnya 24 ya Jum. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku. Coba, ku ini kapital semua. Yang telah engkau berikan kepada aku, kapital punya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya ampun, sebelum dunia dijadikan. Sudah dikasih dia. Aduh, udah selesai. Gak ada dibicarakan lagi. 24-nya dong. 24-nya dong. Udahlah, itu 24 yang ku baca. Murid-muridnya bersatu dengan Yesus juga. Pokoknya Jom, udah jelas ya, yang paling terakhir itu. 24-nya aku baru baca loh, aku merinding. 24 kamu baca, jangan lebay. Ya, dengar ya. Mau ada pun ayat berikutnya 20 ayat 24. Karena ini firman Tuhan. 24 kamu baca. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan. Oke, lanjut. 24-nya dong. Jangan lebay. Saya bukan Kristen yang lebay. 24 kamu baca. Masalahmu cuma satu, you tidak percaya. Kamu yang tidak percaya. Aku percaya Yesus utusan, makanya dia bukan Tuhan. Saya lanjut ayat 25 ya, karena 24 kamu baca. 24 kamu baca. Ya itu tadi, 24 kau dalami. Aku mau supaya. Pengen mendengar lagi, oke baik. Iya silakan. Perbaiki ingatanmu. Pemirsa juga mendengar ini. Silakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil,
Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Percayalah kau, Jum. Bertobat baptis. Berarti mereka ini satu dengan Yesus nggak? Siapa? Mereka, muridnya satu dengan Yesus. Iya, satu. Yesus ada di dalam mereka, mereka ada dalam Yesus. Iya, satu. Berarti Yesus, mereka sama juga Tuhan. Seperti Bapa dengan Yesus satu. Berarti mereka juga Tuhan. Kalau sama dengan Juma, bukan berarti kau jadi Juma. Bangun analogi. Jedar, kena kau, kena kau. Ternyata muridnya juga satu dengan Bapa. Muridnya satu dengan Yesus. Supaya aku ada di dalam mereka. Dan mereka ada di dalam aku. Wow, keren. Ternyata murid Yesus juga Tuhan, toh. Ternyata Yesus dengan muridnya ini satu, toh. Pantasan Yesus mengatakan, sama seperti aku, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku. Oh, ternyata yang berasal dari dunia ini bukan dari dunia ini, bukan cuma Yesus doang, ternyata murid-murid juga bukan dari dunia ini. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus adalah manusia yang diberi kemuliaan. Bukan Tuhan yang diberikan kemuliaan. Halilintar. Otakmu itu gimana? Otakmu itu mikir. Otakmu kau taruh di mana otak kau? Yesus itu, Yohanes 17 itu. Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa, bukan? Iya kan? Yesus sedang berdoa. Seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, kamu malah gila menyembah hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ada hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau tuhankan. Bagaimana kau bisa dikatakan waras? Kau tahu Yohanes 17 itu dari nomor 1 sampai nomor 26. Dari ayat 1 sampai 26. Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya. Malah kau tuhankan orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Otakmu di mana kira-kira nih? Ini otak di mana ini? Otakmu di mana? Inilah yang saya katakan pengikut Yesus palsu. Kenapa? Yesus asli ketika berdoa kepada Tuhannya, pengikut Yesus palsu justru menuhankan Yesus yang sedang berdoa. Hanya orang gila yang mau menuhankan makhluk yang berdoa kepada Tuhan. Hanya orang gila. Hanya orang sinting yang menyembah makhluk yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapa, ya Bapa. Diawali dengan ucapan beliau, Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Ya Bapa permuliakanlah anakmu. Datang si saudara belanja ringan ini, ngintip-ngintip Yesus sedang berdoa. Ya. Oh, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Oh, ya. Komandan, boleh tidak saya menuhankan abang nih? Kenapa bisa? Tadi abang berdoa, dipermuliakanlah namamu, wahai Bapa, sebagaimana pemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Itu gimana? Boleh nggak aku izin? Boleh nggak aku menuhankan abang? Kan gitu. Anda itu sedeng, Anda itu gila, Anda itu lagi nggak waras, Anda sinting. Anda senting, Anda menuhankan manusia yang sedang berdoa. Anda tahu nggak di data nomor satunya itu? Yesus menengadahkan. Dalam nama Yesus segera kau bertobat. Yesus menengadahkan tangannya ke langit. Itu ngapain? Kutanya dulu. Ngapain Yesus mengadahkan tangannya ke langit? Ngapain? Ayo. Ngapain? Dari tadi Anda, aku merinding. Bagaimana nggak merinding? Kau gila, otakmu nggak berfungsi. Orang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau bilang Tuhan. Nomor satunya, kenapa kau langsung, aku mulai dari nomor 2 ya. Aku tahu kau menyembunyikan nomor 1. Karena nomor satunya itu Yesus kemudian menengadahkan tangannya ke langit lalu berkata, ya Bapa,
Cie, 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 cie. Ya Bapa, tibalah saatnya supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Ya Bapa, seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Bapa, permuliakan anakmu. Datang si gila, orang lagi berdoa. Orang lagi husuk berdoa kepada Tuhannya dituhankan.